Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Surat Ali Imran ayat 112. Akan ditimpakan kepada mereka manusia di mana saja mereka berada, kecuali manusia yang melakukan hablum minallah, hubungannya dengan Allah dalam bentuk beribadah, tunduk patuh taat kepada Allah, dan hablum minan nas, hubungan sesama manusia dalam bentuk menjalin silaturahim. Mereka akan kembali mendapat murka dari Allah. Bahkan akan ditimpakan kepada mereka kemiskinan. Hal itu disebabkan mereka kafir dengan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Mereka yang seperti itulah durhaka dan melampaui batas. Kaum muslimin jemaah zuhur rahimahumullah, kita beri judul ceramah kita pada siang ini, hindari menjadi manusia yang hina dina di sisi Allah. Kita manusia yang mulia di sisi Allah. Laqad karramna bani Adam, kata sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Kita telah diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk. Dalam surah At-Tin ayat 4 Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian, sebaik-baik bentuk. Kemudian akan kami kembalikan manusia itu pada yang sehina-hinanya, serendah-rendah darjat, bahkan lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka manusia akan bisa seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Untuk itu kaum muslimin, jangan kita mau seperti itu. Kita inginnya kalau Allah telah ciptakan kita manusia sebaik-baik bentuk, kita telah dimuliakan oleh Allah, ingin pula kita di akhirat di sisi Allah manusia yang mulia, manusia yang bermartabat, manusia yang mendapat balasan yang baik. Kita baca dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang semulia-mulia kamu insyaallah kamu yang bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Siapa manusia yang tak akan hina di sisi Allah supaya kita terhindar, terjauh? Dalam surat Ali Imran ayat 112 ada dua kriterianya. Dalam surat At-Tin ayat 6 ada dua pula kriterianya. Mudah-mudahan empat hal ini bisa kita miliki, bisa kita rasakan dan kita lalui.
Yang pertama, manusia yang tidak hina di sisi Allah adalah illa bihablim minallah. Orang yang ada hubungannya dengan Allah. Allah sebagai Khalik sang pencipta. Kita harus tunduk, patuh, taat kepada Allah. Kita sediakan waktu beribadah kepada Allah. Sesibuk apapun kita kerja, sejauh apapun perjalanan kita, yang namanya beribadah, terutama ibadah mahdoh, tetap kita laksanakan dengan baik dan sempurna. Kaum muslimin, sungguh banyak orang yang tidak mau beribadah. Ya, yang terpikir dalam otaknya hanya pitih masuk. Yang terpikir dalam otaknya hanya dunia belaka. Tapi siapa yang menciptakan, mau kemana dia sesudah ini, tidak dia pikirkannya. Padahal manusia diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Terungkap dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Sungguh beruntunglah bapak dan ibu yang pandai membagi waktu sehingga kita tetap beribadah tanpa lalai, tanpa bolong, tanpa kita abaikan. Laksanakanlah sampai akhir hayat, detik berpisahnya roh dengan jasad, sampai meregang nyawa. Yang namanya beribadah tetap kita lakukan dengan baik. Kalau ibadah sudah, ada yang kedua, wahablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Kita bertetangga, kita yang bersaudara sesama orang mukmin, jalin hubungan silaturahim. Jangan sampai putus. Gara-gara uang bisa putus hubungan silaturahim. Gara-gara harta bisa bercerai-berai kita. Hindari hal seperti itu. Kita harus rekat hubungan kita sesama manusia. Kalau ada yang tersinggung-singgung sedikit, mari kita saling bermaafan. Wal afina 'anil nas. Saling bermaafan kita di antara manusia. Jangan ada yang dendam kasumat yang tidak pernah habis-habisnya. Sungguh celaka kalau manusia suka memiliki sifat dendam kasumat. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka itu kaum muslimin, dua hal ini mari kita laksanakan terus dimanapun kita berada. Walaupun kita berada di Padang, di masjid, di kampung, di Jakarta, dimanapun, hablum minallah perlu kita lakukan dengan baik dalam bentuk beribadah. Hablum minan nas, mari kita jalin silaturahim di antara kita jangan sampai putus. Jika itu bisa, kita baca lagi surat At-Tin ayat 4, 5 dan 6. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia, kata Allah, sebaik-baik kejadian, sebaik-baik bentuk. Kalau Bapak coba berkaca di depan kaca, kita sungguh luar biasa diciptakan oleh Allah. Baik dari segi wajah saja, apalagi dari segi tubuh kita, postur tubuh yang seimbang antara kepala, badan dan kaki. Dan semua kita diberikan fasilitas oleh Allah. Anggota tubuh kita bisa digerakkan. Ini semua adalah ciptaan Allah. Apalagi kita diberikan akal, diberikan nafsu pula. Malaikat tidak diberikan nafsu, hanya akal yang punya. Binatang hanya punya nafsu saja, tapi tidak punya akal. Kita manusia ada akal, ada pemikiran, ada pula nafsu. Dengan nafsu itu bisa menikmati bermacam kehidupan dunia ini. Kaum muslimin, manusia yang baik bentuk diciptakan oleh Allah ini, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian akan kami kembalikan manusia itu pada yang sehina-hinanya, serendah-rendah darjat, bahkan lebih hina daripada binatang yang berkaki empat. Banyak manusia yang akan hina di hadapan Allah, banyak manusia akan jadi binatang di sisi Allah, kecuali manusia yang mau, illallazina amanu wa amilus solihat, kecuali orang itu beriman dengan Allah dan beramal soleh. Imannya kepada Allah tetap utuh, kuat, istiqamah dimanapun ia berada. Amantu billah
tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian punya pendirian. Yang berpendirian itu dicabut akan mati, dianjak takkan layuh, sekalipun akan ditembak, biar mati bersimbah darah daripada dia memperturutkan nafsu dan memperlemah keimanannya. Kaum muslimin, masih banyak orang dengan duit, dengan uang bisa berubah akidah. Dalam keyakinannya menerima uang sogok dari caleg-caleg itu, dari tim-tim sukses itu hukumnya haram, tak mau dia terima sogok. Tapi karena uang, karena harta, sehingga mereka mau mengorbankan keimanannya. Mau dia terima uang-uang haram itu karena ada yang akan dibalik itu yang akan dilaksanakannya, maka orang-orang seperti itu akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La'anallah ar-rashi wal murtasi. Kutu Allah bagi orang yang menyogok dan menerima sogok. Sogokan ketika kita pilpres, ketika kita ikut memilih legislatif, banyak orang kena sogok. Uang serangan pajar, padahal hati nuraninya, batinnya berkata, ini tidak cocok, ini tidak bagus. Hati nuraninya berkata, tapi karena duit, lalu diterima uang haram itu, dia berubah. Itu berarti tidak berpendirian. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berharap iman kita tetap istiqamah dimanapun kita berada. Makin tua, makin kokoh keimanan kita. Makin banyak godaan, kita lalui godaan tersebut. Jangan sampai kita terpesona. Jika iman sudah kuat, baru wa'amilus sholihat, kita beramal soleh, beribadah. Lakukanlah selagi kita masih hidup. Kalau sudah jadi mayat, tidak bisa beramal soleh lagi, tidak bisa melakukan kebaikan, tidak bisa melakukan ketaatan. Waktu hiduplah semua kita dihimbau, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Jika itu mampu kita laksanakan, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka akan mendapat pahala yang tidak akan putus-putusnya. Justru itulah kaum muslimin dan muslimat jemaah Masjid Raya Sumatera Barat dihimbau kepada kita semua, hindarilah menjadi orang yang hina dina di sisi Allah. Kalau dapat kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, paling tinggi darjat kita. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, orang yang tinggi darjat di sisi Allah adalah yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat darjat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang punya ilmu beberapa darjat. Kedua hal ini perlu pula kita miliki. Bagaimana kita tetap menjadi orang yang beriman dengan Allah, kemudian orang yang punya ilmu agama terutama, yang akan jadi pedoman hidup dunia dan akhirat. Kalau ilmu umum, sains dan teknologi hanya penopang kehidupan dunia saja, bahkan kadang-kala untuk sekedar mencari piti masuk, tapi di akhirat tidak menjamin hal seperti itu. Untuk itulah kaum muslimin dan muslimat, kepada kita yang hadir pada saat ini, mari ada kesempatan untuk menambah ilmu melalui siraman rohani. Pengajian-pengajian yang kita laksanakan, mari kita ikuti. Hindari telinga kita tertutup dari mendengarkan pengajian. Yang menutup telinga ketika mendengarkan pengajian adalah tidur. Maka kita tidak boleh tidur ketika ustadz sedang berceramah. Banyak juga jemaah ketika ustadz berceramah dia mengantuk. Ingat, mengantuk ada hubungannya dengan mata, ada hubungannya dengan pemikiran, dengan akal. Untuk itu mari kita lawan kantuk ketika kita sedang mendengarkan pengajian untuk menambah ilmu agama kita. Semoga Allah meridai kita semuanya. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illa
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا